Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Dulur dimanapun berada, malam Ahad berjumpa lagi dalam kajian rutin kita. Topik kali ini kita akan membahas rodok muluk titik. Ya, bahasan agak gede dikit, tapi tidak apa-apa. Nanti insya Allah akan saya coba untuk mengkonseptualisasikan secara lebih membumi. Jadi kita bicara hubungan antara kondisi global, geopolitik, kayak geopolitik atau politik global di Indonesia dan seluruh dunia. Saya kemarin iseng, tapi sebenarnya bukan iseng, saya suka memang mengikuti perkembangan geopolitik. Kemarin saya mengikuti pidatonya Vladimir Putin ketika merayakan atau meresmikan istilah dia masuknya Donbas, Donetsk dan sebagian wilayah Ukraina yang masuk ke dalam wilayah Rusia melalui referendum versi Rusia. Nah, saya tidak membahas itunya, tetapi saya membahas tentang ceramah atau pidato berapi-apinya Vladimir Putin yang isinya adalah dia mencoba untuk mengkonstruksi sebuah alasan pembenar tentunya kenapa Rusia melakukan semua itu, kenapa mereka melakukan perang, kenapa mereka melakukan aneksasi dan lain sebagainya. Intinya adalah bahwa dia sedang ingin menata dunia baru yang berdasarkan keseimbangan dan keadilan, itu bahwa tidak boleh ada hegemoni satu blok terhadap blok yang lain. Oke, di situ ya. Lalu saya juga melihat dan mendengar berita, melihat juga itu sebuah dramatisasi Partai Komunis Cina. Kongres mereka 5 tahun sekali ya. Nah, dalam kongres itu tampak mantan presiden Cina, mantan perdana menteri presiden ya, digiring keluar, yang kemudian menimbulkan tanda tanya dari kongres itu. Sekarang yang berkuasa lah Xi Jinping ya. Nah, Xi Jinping kemudian disinyalir sedang menyingkirkan tokoh-tokoh tua yang berseberangan dengan dia dari puncak pengambil kebijakan di Cina. Oke, singkat cerita gini dulu. Kenapa saya mengambil contoh Rusia dan Cina? Rusia representasi dari negara dengan wilayah terluas sedunia. Sementara Cina adalah negara dengan penduduk terbesar di dunia. Wilayah terluas diwakili Rusia, penduduk terbesar diwakili Cina. Ini representasi dari penduduk planet bumi, intinya begitu. Saya ingin. Lah, dari dua negara tadi, dua-duanya mengarah kepada apa dulu? Mengarah kepada menanglah aku kalahlah kamu, intinya begitu. Kenapa? Rusia beberapa tahun yang lalu juga melakukan referendum untuk mengubah konstitusi mereka menjadi apa? Mereka akhirnya Vladimir Putin boleh memperpanjang usia atau periode kepemimpinannya menjadi beberapa, bahkan mungkin tak terhingga. Demikian pula Xi Jinping di Cina juga melakukan perubahan konstitusinya sehingga dia bisa dipilih selama-lamanya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan adalah kepemimpinan dimanapun di dunia ini, alasannya dicari apapun, intinya adalah bagaimana mereka melanggengkan kekuasaan dan bagaimana mereka memenangkan bangsanya sendiri. Kalau Rusia, bangsa Rusianya, isi pidatonya adalah bagaimana bangsa Rusia itu hebat, tidak boleh diganggu, menang di segala medan, dan harus dinomorsatukan. Demikian pula Cina. Cina juga begitu. Sekilas mungkin secara pandangan sudut pandang nasionalisme bagus, bahwa pemimpin itu menomorsatukan bangsanya, sehingga kemudian menghalalkan segala cara untuk mengalahkan bangsa lain. Nah, ini yang jadi titik poin sorotan saya. Ternyata
bahkan negara-negara yang dipandang modern, yang dipandang sebagai adik kuasa, superpower yang mungkin akan mengimbangi hegemoni Amerika, modernitas dari sisi militer, dari sisi ekonomi dan lain sebagainya, ternyata ujung-ujungnya ya sama, primitif banget. Kenapa saya sebut primitif? Karena apa yang mereka lakukan itu adalah yang sudah dilakukan oleh Fir'aun. Fir'aun juga berusaha untuk melanggengkan kekuasaannya tidak terganggu oleh Bani Israel. Sampai saking takutnya kuasanya diganggu, seluruh bayi-bayi Bani Israel dibunuh. Karena dikhawatirkan dari informasi para dukun mereka bahwa akan lahir dari bangsa Israel seorang bayi yang akan menjatuhkan kepemimpinannya. Saya tidak tahu apa maksud Vladimir Putin maupun Xi Jinping, tetapi hampir semua pemimpin di muka bumi ini berusaha untuk melanggengkan kekuasaannya. Sedikit sekali seperti Perdana Menteri Inggris yang baru beberapa bulan lalu mengundurkan diri. Sedikit sekali yang begitu. Nah, saya tidak ingin membahas sisi politiknya, tetapi sisi ambisi manusianya. Dulur, kenapa saya bilang begini? Karena di dalam surat Al-Mutaffifin disebutkan, di dalam surat Al-Insyirah disebutkan bahwa wahai manusia, kamu kalau ingin benar-benar bertemu Tuhanmu, kata Allah, maka kamu harus melakukan apa? Kadahang, sebuah upaya yang sekeras-kerasnya di muka bumi ini, bekerja keras sekeras-kerasnya. Nanti falmulaqih, kamu akan bertemu dengan balasan atau bertemu dengan Tuhanmu. Loh, di dunia ini semua orang berusaha keras memang, tetapi tidak untuk bertemu Tuhan, tapi untuk bertemu ambisi-ambisi kekuasaan, ambisi-ambisi hartanya. Dari sisi Fir'aun dilanjutkan oleh orang-orang yang ingin berambisi selamanya di muka bumi berkuasa. Dari sisi Qarun demikian pula. Kita sedang mendengar keberhasilan Elon Musk sebagai the richest man on the planet, orang paling kaya di muka bumi, baru saja mengakuisisi Twitter seharga 600 sekian triliun. Apa? Ya tentu saja untuk menambah pundi-pundi kekuasaan dan kekayaannya. Salah? Ya enggak salah, itu hak dia kok. Tapi dari sudut pandang itu, bukankah ambisi itu sama dengan ambisi Qarun dulu yang kemudian bahkan kunci gudangnya saja itu diangkat oleh 40 orang yang terkuat, tidak kuat saking banyaknya harta. Apakah Qarun berhenti? Enggak, ya kepengen menambah kuasa lagi. Dulur, apa yang ingin kita soroti lagi, baik sisi Fir'aun maupun Qarun, ternyata ujung-ujungnya adalah ambisi sempit manusia ingin berkuasa atas manusia yang lain. Sempit, seolah-olah modern, tapi enggak, itu sudah purba, itu sudah primitif, itu sudah pernah dilakukan ribuan tahun yang lalu oleh siapa? Fir'aun maupun Qarun. Seolah-olah modern, ini pakai sistem komunis, ini pakai sistem liberal, ini pakai sistem ultranasionalis, gaya-gaya nih. Sebutannya koyok-koyok hebat, padahal itu sesuatu yang sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Nah, sekarang saya ajak sampean dulu. Kenapa? Gus, bahasanya kok tinggi banget? Enggak, kenapa? Coba sekarang. Itu kan di tingkat Vladimir Putin, itu kan di tingkat Xi Jinping, itu kan di tingkat Elon Musk. Tetapi di tingkat kita kadang juga ketularan, iya toh? Sampean dan saya itu sampai kemarin itu ngajak jamaah kajian, saya bilang gini, sampean ngerti Danio itu bahasa desa saya. Danio itu andaikan atau seandainya, andai saja. Itu adalah sebuah harapan, sebuah keinginan yang bahkan keinginan itu suatu yang sangat didamba tapi hampir nyaris tidak mungkin dicapai dengan kapasitasnya. Itu namanya Danio. Lalu saya tanya itu jamaah, kira-kira di antara sampean Danio sampean itu apa? Gitu. Ada yang jawab, Danio saya punya uang segini. Ada pas ada itu yang dari Lombok, saya kan kajian Zoom ya tiap habis subuh itu. Dari seluruh Indonesia ikut itu. Nah, ada yang dari Lombok itu jawab,
Apa Danio kamu? Setelah saya terangkan definisi Danio. Danio saya itu andekan Danio punya uang 60 triliun katanya. Saya tanya, kaget saya, orang itu tinggal di pegunungan di daerah Sembal. 60 triliun, iya. Sampean lu punya Danio atau ambisi kepingin 60 triliun. Tahu nggak angka di belakang 6 itu nolnya berapa? Waduh, nggak tahu saya. Lah angkanya aja nggak tahu, apalagi penggunaannya, saya bilang. Bukankah Anda semakin bingung nanti? Lah ternyata bahkan penduduk di daerah yang sangat dalam sana, di lereng pegunungan sana, itu pun lu punya ambisi yang sama dengan Korun maupun Fir'aun. Artinya ketika saya ajak sampean untuk memulai secara deduktif kondisi geopolitik global, lalu menukik ke kita sama. Kita ini sekarang sudah terpapar hal yang sama. Kalau dulu itu kebutuhan manusia itu nggak terlalu banyak. Saya bilang sama anak-anak saya, sarung diikat atasnya aja, lalu kemudian lompat ke sungai, bluk, terus kita di dalamnya, itu loh sudah asik. Nggak perlu Nintendo, nggak perlu PlayStation, nggak perlu. Iya, kita kejar-kejaran namanya jubritan itu sudah memberikan happiness, kebahagiaan. Seorang petani yang pagi-pagi dia sudah setelah sholat subuh, lalu sang istri ke dapur, sang bapak kemudian mulai merawat sapinya, lalu berangkat ke sawah. Nanti berangkat ke sawah jam 9 atau jam 10 pulang untuk makan, nanti balik lagi ke sawah siang tuh diantrin kopi sama sayur lodeh, nasi jagung dan ikan pindang. Aduh, happiness. Apalagi nanti 3 bulan setelah tanam panen, nggak ada keinginan kredit ini kredit itu. Karena apa? Barang-barang yang kemudian manusia sekarang berlomba kredit itu adalah kebutuhan yang diciptakan. Orang dulu tanpa rice cooker juga bisa masak. Lah iya toh. Orang dulu kebutuhan pulsa itu di mana? Tidak ada. Nah, kebutuhan ini akan diciptakan terus oleh orang-orang yang punya hegemoni sana, yang menguasai Wall Street, yang menguasai Federal Reserve. Diciptakan terus orang-orang yang membiayai produsen-produsen barang-barang itu, sementara produsen-produsen barang itu selalu punya R&D departemen yang selalu melakukan riset untuk menemukan barang-barang baru, di mana barang-barang baru ini sebenarnya adalah barang yang tidak dibutuhkan orang, tapi diciptakan kebutuhan itu agar laku, dan orang untuk membeli barang-barang itu jungkir balik ndak karuan. Tahu kaitannya ya dulur? Iya. Akhirnya apa? Orang yang di bawah ini, tingkat bawah ini, selalu mengejar untuk mencapai kebutuhan yang diciptakan, dan yang mengaruk keuntungan siapa? Ya orang-orang yang di atas ini. Dulur, agak muluk lagi nih. PDB Indonesia, produk domestik bruto Indonesia, itu sekitar 16.000 triliun. 2.300 triliun saja yang milik APBN. Berarti ada sekitar 13.800 triliun yang itu milik swasta, baik milik BUMN maupun swasta murni. Dan dari 13.800 triliun itu sekitar 90%-nya milik sekelompok kecil orang. 90%, berarti cuma 10% yang milik 230 juta manusia di Indonesia. Kan akhirnya ngelompok lagi, di tingkat dunia juga begitu dulur. Nah, maka pertanyaan selanjutnya kita adalah, apa sih hubungannya dengan itu semua? Dulur, selama manusia baik di tingkat politik, baik di tingkat ekonomi, masih ingin memenangkan dirinya sendiri, yang itu berarti harus mengalahkan orang lain, konsepnya begitu, nggak akan ada happiness. Vladimir Putin dengan kekuasaannya yang sekarang periode kalau sebanyak mungkin, dan Vladimir Putin itu adalah disinyalir menjadi presiden terkaya sedunia. Apakah berhenti? Enggak, masih kurang aja. Xi Jinping, masa berhenti? Ya enggak, ya kurang aja. Elon Musk apa berhenti? Ya enggak, ya kurang aja. Terserah mereka standar happiness seperti apa. Tapi menurut kacamata kita, orang yang selalu kurang berarti kan enggak bahagia. Belum bahagia.
Karena kebahagiaannya adalah ketika mendapatkan apa yang diambisikan, padahal ambisinya selalu berubah dari satu titik ke titik yang lain. So, kapan akan mendapat bahagia? Maka dulur, saya mengajak dalam kajian kita malam ini untuk men-setting ulang kebahagiaan kita dengan cara apa? Syukur. Mulai bersyukur. Mulai bersyukur. Orang gini. Orang ketika itu kira-kira itu terjadi apa dalam video? Gitu kira-kira kenapa? Ngersulo apalagi? Berkeluh kesah apalagi? Punya beban menghela nafas. Padahal anomalinya, kontradiktifnya gini. Ketika orang itu menghirup apa? Oksigen. Oksigen yang dihirup, kalau itu di rumah sakit saat sesak nafas dengan pakai bantuan alat pernafasan, bayar enggak? Bayar. Mahal. Enggak enak. Padahal kita oksigen gratis dari Allah, tetapi dengan mengeluh. Coba bayangkan, gratis, enak, enggak sakit, tapi kita pakai untuk sambil mengeluh. Ini dulur, orang yang bijak adalah orang yang bisa menemukan hal luar biasa di dalam hal yang biasa, termasuk mengalir nafas. Dari situ dulur, hanya dengan bersyukur kita akan berhenti untuk menjadi korun atau fir'un di level manapun, baik di level bawah sampai level atas. Hanya dengan bersyukur. Iya. Kenapa? Pada akhirnya nanti semua yang kita punya, baik kuasa maupun jabatan maupun harta, akan ditanya tiap detailnya. Bahkan sebuah kapak milik seorang yang punya pekerjaan memotong pohon pun, kapak itu loh ditanya berpuluh-puluh hari oleh malaikat mungkar nakir. Apalagi kalau punya harta sebesar Vladimir Putin atau Elon Musk. Gimana pertanyaannya? Makanya dalam surat Al-Insyiqaq itu disebutkan, fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi. Barang siapa yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan, maka kata Allah, mereka akan membacanya, mereka akan hisabahu hisabayasiro. Mereka akan hisaban di hisabnya itu yuhasabu hisabayasiro. Yuhasabu, mereka akan dihisab hisaban dengan kehisab yang yasiro apa? Mudah. Kenapa mudah? Karena sudah tidak banyak dipunya. Punya harta langsung disalurkan untuk agama. Punya harta langsung diberikan untuk orang yang membutuhkan. Punya harta tidak banyak-banyak dia ambisinya, tapi dia kerja keras loh ya. Seperti tadi, kadihun kadakhan, bekerja keras sekeras-kerasnya, famulaqih, maka akan bertemu dengan Tuhan. Tapi apa? Kerja kerasnya di dunia tidak dimanfaatkan untuk tumpukan pribadi tadi. Tidak, tetapi untuk kebersamaan. Demikian pula kalau seandainya saya ketemu Vladimir Putin atau Xi Jinping, akan saya nasihati dia. Tapi kan gak mungkin ketemu siapa saya juga. Tapi seandainya ketemu, akan saya bilang, silahkan kamu mengembangkan hegemoni kebesar-besarnya, tapi jangan hanya sebatas bangsamu Rusia, jangan hanya sebatas bangsamu Cina. Kalau mau nggak seperti Fir'aun, maka Fir'aun harusnya juga merangkul Bani Israel saat itu yang ada Nabi Musa di dalamnya. Sampean juga gitu, wahai Mas Putin, wahai Om Xi Jinping, kembangkan itu, tetapi jangan hanya bangsa Cina, bangsa manusia. Ajak sejahtera semuanya. Nah baru itu ya ayuhal insan, kata Allah, wahai manusia, berarti tanpa suku, tanpa ras, tanpa agama, apapun maksudnya, agama apapun, suku apapun, bukan kok tanpa agama ya, agama apapun, ras apapun, suku apapun, ayo disejahterakan semua. Nah itu baru keren, baru that's wonderful Mas Putin, Mas Xi Jinping. Kalau tapi masih terbatas, ini biar Cina hebat, ini biar Rusia hebat, gitu tok. Saya kagum memang pidato Anda, tapi menjadi lebih kagum lagi kalau
isinya adalah seperti yang saya sarankan tadi. Nah, di tingkat individu kita juga begitu. Monggo kita bekerja keras sebagai pedagang, sebagai petani, sebagai pegawai, sebagai nelayan, apapun. Ya toh, kadihun kadahan. Untuk famulaki, untuk bertemu Allah, yaitu tadi. Maka bagaimana? Dalam surat Al-Kahfi disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhan, falyamal amalan sholihah, maka beramalah dengan amal yang soleh, berbakti, bekerja, berkorban, dan melayani umat, bangsa, agama, dan negara tanpa diskriminasi suku, agama maupun ras. Ya, saya rasa itu dengan cara banyak bersyukur kita akan mendapatkan clue mencapai happiness. Setelah kita mendapatkan happiness, insya Allah kita akan lebih mudah berbagi dengan sesama, kita akan lebih mudah bekerja untuk kepentingan tidak saja pribadi, tapi untuk bangsa, agama, dan negara. Satu hadis dari Rasulullah menjadi penutup kajian kita begini. Suatu saat Rasulullah itu sholat, biasanya setelah sholat beliau wiritan. Nah, suatu saat beliau tidak wiritan, langsung pulang. Nah, rumah Rasulullah berdekatan dengan masjid, pulang. Tapi kemudian balik lagi, lalu diterangkan, tadi waktu aku sholat, aku diingatkan Allah bahwa di rumah masih ada beberapa gram emas. Aku itu tidak mau ditempati emas, perak, dan harta itu lebih dari 3 kali, kecuali untuk 1, membayar hutang, dan 2, untuk kepentingan bangsa, agama, dan negara, artinya perjuangan agama. Berarti apa dulur? Itulah yang menjadikan kita meniru Rasulullah, karena Rasulullah adalah hamba Allah yang paling hampir tidak punya hisab lagi. Karena apa? Selama di dunia sudah mengembangkan muhasabah binafsi, mengalurkan kepemilikannya untuk kepentingan bangsa, agama, dan negara. Saya rasa itu kajian kita. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang ahli bersyukur, sehingga dengan bersyukur gitu kita akan mendapatkan clue untuk mencapai happiness baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih, sampai ketemu pekan depan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.